Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Oke, di depan kita ada berapa ya? Ada empat jenis bahan bonsai ya, yang sangat familiar ya. Yang saya yakin ini banyak juga yang sudah tahu ya, bahwa bahan ini bisa dijadikan bonsai juga dalam bentuk mame ataupun dalam bentuk besar ya. Ini jenis duranta ya, atau sering juga dikatakan sinyo nakal ya, karena dia sangat tangguh ya. Oke, jadi bahannya ini masih kecil ya. Kemarin dari stekan ini kurang lebih berapa ya umurnya ya, kalau 6 bulan pasti ada ini sudah. Tapi ini kemarin sebatang kecil ya, sebatang segini saya tanam. Dan bahan ini ya, karakternya kalau menurut pengalaman saya sih, pertama dia suka dengan media yang agak basah ya, yang kelembapannya tinggi. Habis itu dia sangat kuat lah ya dalam menyerap air. Lebih suka lagi dia di tempat yang terbuka ya, atau full matahari secara langsung ya. Kalaunya dia ya misalnya setengah hari terkena panas, setengah hari enggak, wah sudah pasti dia nih pertumbuhannya lambat ya, bahkan sering terkena hama. Makanya ini seringkali dibuat tanaman pagar ya, karena kuat. Apalagi kalaunya itu tidak ada yang menghalangi sinar mataharinya, biasanya dia akan tumbuh subur. Tapi kalau ada faktor yang menghalangi cahaya itu masuk, lah dia nih mudah terkena hama. Makanya pertumbuhannya jadi lambat ya. Biasanya untuk hamanya seringkali itu jenis kutu putih ya, yang berada di belakang-belakang daun itu. Oke, jadi kita akan memulai ya. Kita akan mulai dengan bahan ini. Ini bahannya uwet-uwetan kayaknya lah. Apa itu uwet-uwetan, pokoknya nggak beraturan. Cuma yang pasti kita akan bentuk gerak dasarnya ya. Sekiranya nanti ini satu saya kan sebagai penjual ya. Jadi sekira nanti yang membeli ya, yang membeli bahan ini enak dalam membentuknya lagi, karena sudah ada gerak dasarnya. Jadi tinggal ada perubahan sedikit, lalu jadilah dia. Oke, untuk bahan ini bisa dibuat mame ataupun dengan dengan porsi, atau dengan dibuat besar juga bisa ini ya. Dan ini tidak terlalu cerewet ya, pertumbuhan tunas pun cepat ya. Oke, jadi langsung aja kita ambil salah satunya ya. Oke, jadi ini salah satu yang di bawah tadi ya, yang kita naikkan. Jadi dia berbentuk seperti ini ya. Ya, kita buka dulu ya biar mantap. Oke, ini agak kotor ya, soalnya dari belum saya bersihkan tadi, langsung saya angkat saja. Oke, jadi dia berbentuk seperti ini ya. Dan kita akan membentuk gerak dasarnya dulu ya. Jadi rencananya sih kalau kita lihat seperti ini, jadi dia nanti akan begini ya. Dan ini nanti agak sedikit terbengkokkan, nah seperti itu. Oke, hal yang paling mendasar dalam gerak dasar ini ya, kalau ini kita sekedar share ya, berdasarkan pengalaman kita juga ya. Pengalaman sudah pasti nanti yang menonton video ini juga punya pengalaman. Jadi silakan saja komentar di kolom komentar ya, untuk ya siapa tahu untuk menambah pengetahuan saya juga ya mengenai dunia bonsai. Jadi kita sama-sama untuk mengembangkan dunia bonsai ini ya, agar lebih maju lagi ya. Oke, hal yang pertama ya, misalnya ini kan belum kita kawat ya, tapi kita bisa sudah melihat ya ke depannya ya, kalau mau kita kawat ya. Cuma ini nanti terakhirnya nanti akan kita kawat, cuma kita lakukan pemotongan dulu agar ngawatnya enak ya. Misalnya ini seperti ini ya.
Ini kan ada ini ya di atas. Ini kalau misal kita kawat ya, ini mau bengkok ke sini, ini sudah pasti gimana ya, kurang sip ya. Nah kan nggak bisa anggap ke situ ya, kurang bagus juga. Jadi ya kita buang saja ini ya, kita buang. Tetapi ini tetap kita los ya, kita los agar dia ini nanti bisa mengejar ini batang seperti ini, jadi kelihatan bagus apalagi kalau kita buat mame ya. Dan ini juga kita potong, jadi yang kita sisakan ini 2 seperti ini ya. Nah, dan yang ini seperti biasa ya, namanya kita mau kita rundukkan, jadi yang ke atasnya ya seperti ini kan kita buang juga ya. Ini kita lakukan secara cepat ya agar jadi ya. Nah, jadi ini agak miring nanti jadinya kayak gini. Lalu bagaimanakah yang ini ya? Ini mau diginikan ya, kayaknya bisa ini ya, nanti gini kan. Nah, terus yang jadi penghalang ini ya, kalau itu sulit ya kita buang saja. Ini juga kalau kita ada kesalahan memotong atau apa ya, tidak jadi masalah. Yang penting kita, kalau ada kesalahan memotong ya, yang penting kita taruh dia diletakkan di bawah sinar matahari langsung. Habis itu penyiraman kita tidak telat, dia cepat nanti bertunas kembali. Oke. Habis itu yang di belakangnya juga sama ya, kita akan buang. Tuh, ini tidak terlihat ya. Nah, ini kan kalau ini kita buang atas, ini di bawahnya kecil ya. Nih, ini kan ada 2 cabang ya seperti ini. Jadi tidak apa-apa kalau kita potong, nanti di sebelahnya juga akan tumbuh. Soalnya Duranta ini ya terkenal dengan tangguh ya, jadi enak aja nanti. Nah, jadi sudah mulai terlihat. Oke, nah jadi ini untuk tampak depannya nanti seperti ini. Oke, lalu bagaimana dengan yang atasnya lagi ya, atasnya. Oke, atasnya ini nanti kita bengkokkan seperti ini. Ini sudah lumayan agak besar ya, jadi kita potong ya. Ini kenapa alasan kita potong ya di atasnya, supaya yang bawahnya ini bisa mengejar ya, mengejar yang ini tadi, yang atasnya. Kalau ini tidak kita potong, nanti ini akan terus besar ini di sini, dan ini kecil di atas. Kita potong agar nutrisinya itu lebih cepat, ini yang akan kita los. Jadi seperti itu. Jadi kita cari ya tunas batangnya dulu ya. Ini kan rencana mau begini kan, jadi kita potong di sini ya. Nah, jadi seperti ini. Ini nanti dia akan tumbuh ya. Kalau kita potong di sini biasanya tumbuh akan 2 cabang sini, nanti tunas baru lagi. Nah, itu yang kita anukan. Nah, terus yang ini kita potong saja di sini. Oke. Yang ini juga ya. Nanti kalau nggak kita potong, nanti malah atasnya terus nanti yang besar, bawahnya yang kasihan. Oke, nggak bisa ngejar-ngejar dia. Oke, nah, yes. Ini kita los. Nah, setelah seperti ini ya, oke, kita jauhkan dulu ya. Setelah seperti ini, mau kita kawat langsung juga bisa, mau kita biarkan juga bisa ya, selama menunggu pembesarannya. Nah, seperti ini. Ini akar bawahnya juga sudah mulai keluarnya, soalnya ini cuma ukuran berapa ini, kalau pakai gunting saya segini. Nah, jadi ini nanti besar dia ini. Nah, jadi kalau ini sudah batangnya sudah mampu mengejar ya, mengejar seperti ini, mampu mengejar, baru nanti kita akan lakukan pemotongan lagi. Cuma ini nanti terakhirnya nanti tetap akan saya kawat juga. Nah, seperti ini.
ini kecil ya. Tapi ini palingan ya, kalau seperti ini ya, ini nanti bisa seperti ini palingan jaraknya 3 bulan. 3 bulan ini biasanya sudah seperti ini. Makanya ini diharapkan gimana ya, pengecekan itu ya seminggu sekali ini, soalnya dia pertumbuhannya cepat. Kalau tidak kita kontrol ya, kita biarkan liar ini, waduh, anu lagi dia ya. Tapi kalau untuk belajar pakai bahan ini, Duranta atau Sinyo Nakal ini, wah sangat bagus sekali. Nah ini juga mati ranting ya. Ya, sisanya baru kita kawat. Nah, kita bentuk ini satu ya. Oke, saya akan tampilkan lagi contohnya ya, yang lain. Itu kenapa ya saya masih pengen membesarkan ya. Soalnya saya pengen nanti misalnya kita ini ya, ini maaf ya, ini contohnya beringin ya, karena saya ini untuk stok ya, untuk stok Duranta yang besar sudah habis, jadi ya saya pakai yang ini saja. Oke, jadi ini ya, paling enggak kita harus ngejar seperti ini batangnya. Jadi untuk di pot, apalagi kita buat yang kecil seperti ini ya, jadi enak melihatnya ya. Kalau masih sebesar itu tadi ya, sebesar segini, yang segini tadi ya, diharapkan besarnya ya seperti inilah. Jadi pas ketika di pot itu kelihatan gimana ya, perfect gitu lah, sempurna sesuai dengan potnya ya kan, seperti ini. Ini ukuran gimana ya, ukuran sedang ya, jadi kelihatan bagus ya. Nah, meliuk dia. Tapi ini jenis Benjamin ya, jenis beringin Benjamin. Nah saya buat seperti ini, jadi ukurannya kita paling enggak 1 jempol. Itu cepat loh kalau untuk di lantai itu 1 jempol itu. Misalnya seukuran ya, seukuran ini. Bentar, oke kita taruh dulu. Kalau seukuran ini ya, ini paling enggak cukup 1 tahun sudah besar dia gini. Yang penting ya penyiraman dan juga proses fotosintesisnya, cahaya mataharinya itu yang paling enggak harus dipenuhi. Soalnya dia sangat perlu sinar matahari nih. Kalau di tempat yang teduh, waduh, dia perkembangannya lambat. Bahkan itu sering terkena hama. Makanya kadang setelah kita proses, kadang itu ya dia mati. Soalnya hamanya itu yang bikin Dan ini untuk Duranta, jenis Duranta ini ya, jenis Sinyo Nakal ini, diharapkan ya kalau dia lagi berhama, kita tidak usah kita proses dulu. Soalnya biasanya setelah kita proses, kita potong, wah dia stres langsung. Kecuali hamanya dibuangi dulu. Yang sering terjadi hamanya seperti ini. Nah ini kan ada, cuma ini sedikit sih. Saya ambil aja daunnya ya. Nah seperti ini contohnya. Nah ini ada kutu putihnya seperti ini. Nah ini yang bikin penyakit dia, kalau dia itu di tempat yang teduh biasanya. Oke, lanjut kita seperti ini lagi ya. Kita bikin lagi. Wah ini waduh, kayaknya agak camuh ya, agak camuh, agak gimana ini. Cuma ngebonsai itu yang penting itu prosesnya itu biar lambat, tapi lama kelamaan juga dia akan bagus ya. Yang penting kita sabar. Nah itu kuncinya. Hal yang paling sulit dilakukan adalah sabar. Oke, ini kita bentuk lagi ya. Kita potong di sini ya. Nah kita buka ruang. Ini namanya membuka ruang. Banyak sih istilah-istilahnya, cuma sebenarnya itu tergantung kita aja lagi gimana cara membentuknya. Nah ini ada yang mati ya. Nah biasanya mati itu kenapa? Karena dia terlalu rimbun, lalu ada yang dimatikannya ya, hingga ini mati juga. Waduh, kalau gini ini juga aduh sulit ini. Tapi ya
Duranta memang seperti itu. Kita buang lagi tengahnya. Nah seperti ini juga langsung tancap hidup ya. Yang penting begini ya cara penanamannya. Oke, potong sini, potong situ. Oke, ini dipotong, ini juga dipotong. Nah jadi dah karakternya dia. Kalau mencari untuk tanaman bonsai yang cepat rimbun ya Duranta ini. Begini juga hidup. Paling nggak dia setengah tahun sudah seperti ini besarnya. Dari segini, kemarin saya segini tanam dari stek, udah setengah tahun begini. Yang penting itu tadi di ruangan terbuka. Kalau nya di ruangan yang teduh, aduh lambat dia, bahkan sering kena hama. Oke, jadi ini seperti ini, waduh ini bisa lambat ini ngejarnya, cuma yang nggak apa-apa, yang penting kita olah. Oke, ini seperti ini nanti. Oke, ini jadi ya, ini kita buang. Nah, nanti malah ini yang kasihan nanti ya. Ini kasihan kalau ini terus yang besar. Nah kan? Nah, ini juga ada batang sebelahnya besar nih. Kita potong saja. Kalau enggak ya waduh. Kasihan yang lainnya. Enggak kebagian makan dia. Lagi lanjut. Nah ini juga ya, aduh untel-untelan pang ini tempatnya penuh sih, makanya jadi seperti ini dia. Memang ya jangan ragu, potong saja kalau memang itu kurangnya. Kalau memang itu ada salah potong ya seperti tadi, kita jemur, yang penting kita rajin siram, beres ya. Kalau Duranta sih enak, nggak terlalu cerewet ya. Oke, lalu bagaimana dengan mahkota ya? Mahkota sudah pasti itu. Kalau untuk mahkota itu nanti dia akan tumbuh sendiri juga di sini, nanti bisa kita jadikan mahkota. Masalah kalau kita langsung bikin mahkotanya, bawahnya ini yang nanti yang agak susah ini. Jadi kita fokus sama ini dulu, yang di bawahnya ini. Kalau ini sudah bisa mengejar yang atas, baru kita pikirkan atasnya. Ini pun masih dalam program akar ya. Oke. Jadi seperti ini wah, ini kayaknya menghalangi ini seperti ini seperti ini begini itu begitu. Oke, wah ini ada yang dua ini yang kurang sip nih apabila. Nah ini ya, ini kan ada 3 di sini, jadi kita buang aja satu, soalnya malah bikin ribet. Kecuali kita sudah tahap cucu ranting, nggak apa-apa. Kalau kayak gini, nah masa 3 di sini kan kelihatannya kurang sinkron kayak gitu. Nah oke. Nah ini juga panjang ya. Kalau panjang kita potong yang di atasnya ini. Oke, atasnya lagi potong lagi. Ini kita buang saja, nanti bisa tabrakan dia sama cabang yang lain. Oke. Nah ini yang saya bilang tadi. Nah di dalam satu ini ada berapa cabang, ini yang kurang enak gitu dipandang. Nah jadi harus dibuang ini. Nah ini juga satu nah ini, nah kan nggak enak gitu. Nah jadi harus kita buang. Nah setelah ini baru kita kawat. Nah
Untuk contoh kayaknya 2 aja nanti. Untuk pengawatan ya saya yakin ya semua juga bisa ya, gulung gitu aja, cuma tinggal bengkoknya aja lagi gimana. Oke. Yap, nanti saya kawat dulu baru nanti saya lanjutkan videonya lah. Oke, jadi ini yang sudah saya kawat tadi ya. Cuma ini saya minta maaf ya karena ini saya menggunakan kawat bekas, jadi agak gimana ya, kurang rapi ya. Soalnya ada yang bengkok sana bengkok sini. Oke. Jadi tidak apa-apa, yang penting intinya kita dapat ya kan. Oke. Jadi kalau sudah seperti ini ya enak. Nah, ini tinggal kita bengkokkan sedikit ya. Nah, jadi rencanakan tadi di awal tadi ini yang akan kita besarkan ya. Ini yang kita besarkan, jadi kita bengkok aja dulu. Dan ini nanti saja kita potong, jadi kita los saja ya seperti ini ya. Nah, kita los dulu ya supaya ini bisa mengejar seperti ini nanti ya. Jadi nanti dia akan mengerucut ke atas ya. Jadi nanti sambil jalan sambil cuma ya saya ulangi ya, pada video-video awal saya ngebonsai itu memang seperti ini ya. Awalnya itu memang waduh besar jelek ya, memang saya akui jelek. Tetapi berjalannya waktu itu sudah mulai, apabila sudah mulai seimbang itu nanti akan terlihat. Jadi jangan pernah malu ataupun takutlah ataupun minder kalau namanya ini kita baru aja ya. Wajar kalau kurang bagus ataupun wah jeleknya ampun ya. Cuma memang begitulah proses ya. Kecuali kita beli yang sudah jadi. Kalau ini kan mulai dari awal kita ini, jadi memang seperti itulah ya. Kalau nyanu ya nah seperti ini. Nah kayak ini kan, kalau ini tidak terlalu kita besarkan, jadi bisa kita lakukan pemotongan ataupun, soalnya yang kita kejar ini batang ini ya, yang di bawahnya ini yang lurus. Nah ini yang kita kejar. Kalau ini kan hanya pelengkap, jadi kalau pengen wah ini sulit nih menghalang-halangi ya, kita potong saja, tak jadi masalah kalau yang di sini ya. Soalnya ini bukan batang utama. Nah, bukan batang utama di sini. Ini nanti sebagai pelengkap ranting ya. Oke. Nah, jadi seperti ini. Ini juga bisa kita potong saja ya. Jadi dia lebih fokus terhadap yang ini nanti. Oke. Jadi seperti itu. Banyak sebenarnya untuk teori-teori dalam tatanan bonsai ini ya. Banyak sekali teori-teori yang begini ya. Cuma ya kalau menurut saya sih ya, teori itu adanya timbul teori karena adanya praktek yang telah kita lakukan, maka timbullah suatu teori. Oh begini ya itu. Jadi menurut saya ya pengalaman lebih disarankan. Oke, jadi seperti ini dulu. Nah ini bentuk penampakannya ya. Oke, untuk pertama seperti ini saja dulu. Oke, nanti ini berjalannya waktu dan ini tampak depannya nanti seperti ini. Oke, nah ini juga seperti ini, jadi dia agak membengkok ya, membengkok. Nah, ini saya gunakan nomor 1 ya, karena ini pembentukan awal. Jadi misalnya ini, oh ini masih terangkat, oh kawatnya kurang kuat, bisa kita tambah lagi sama seperti ini. Ini kan saya menggunakan ada kawat 3 di sini ya, kawatnya ada 3 kan. Nah jadi bisa sampai ke atas. Ini juga kawat 2, jadi langsung ke atas sini ya. Cuman tadi saya menggunakan kawat yang bekas, jadi ketika saya itu mutarnya itu agak susah, soalnya masih agak bengkok-bengkok seperti ini ya. Nah ini kawat yang bekas tadi saya gunakan, jadi sudah bengkok duluan. Memang sih maunya diluruskan dulu tadi, cuma saya malas kan. Udah. Oke, jadi seperti ini saja. Habis ini dia jadi seperti ini ya. Kalau untuk duranta, habis kita kawat, kita taruh di tempat teduh dulu selama 3 hari. Nah, kita lakukan penyiramannya. Cuma untuk penyiraman namanya ini diteduhkan, kita lihat dulu medianya ya. Kalau itu masih basah jangan disiram.
Pas sudah lihat agak kering baru disiram. Itu kita teduhkan selama 3 hari. Nah setelah 3 hari baru kita jemur. Nah seperti itu kalau untuk duranta. Jangan langsung kita jemur. Kalau kita jemur langsung habis kita kawat, dia rontok, ini semua daun ini rontok, dia stres, baru dia akan tumbuh tunas baru. Makanya banyak yang ketika ngawat habis itu dijemur dia mati ranting. Ya wajar, soalnya kita bengkok ke sana kemari ya, dia mati ranting. Makanya saya sarankan untuk diamkan dulu selama 3 hari. Kita spray dulu selama 3 hari, kita teduhkan. Habis itu kalau medianya basah kita siram. Nah habis itu setelah 3 hari baru kita jemur, baru dia tidak mati ranting, tidak rontok. Nah itu memang ini terlihat kuat, tapi ya kalau langsung kita kawat, kita bongkar, nah apalagi akarnya ya kita bongkar jemur, nah modar dia pasti itu. Oke, soalnya dia ini duranta itu jenis yang gimana ya, yang penting itu akarnya tidak boleh kita ganggu, dia pasti selamat. Kalau ini kan sudah kalau ini termasuk saya ganggu, ini kan akarnya sudah tembus tanah ya, jadi saya angkat dan akarnya ini putus, jadi dia pasti mempengaruhi atasnya, sudah pasti itu mempengaruhi. Makanya ini rencana saya diamkan dulu 3 hari. Oke, jadi sampai di situ dulu ya untuk perkenalannya untuk jenis duranta seperti ini ya. Untuk jenis duranta daunnya tipis ya, biasanya tanaman pagar. Habis itu cara pengawatnya seperti ini, bentuk dasarnya kita mengolah, habis itu perantingannya seperti apa. Oke, jadi apabila ada saran, kritik atau pertanyaan ya silahkan tulis di kolom pertanyaan, ataupun ada masukannya, oh mas videonya kurang layarnya kurang bagus atau begini atau begitu ya, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, dan juga jangan lupa subscribe dan aktifkan tanda lonceng ya, serta tanda like-nya seperti ini, supaya yang bikin video ini supaya lebih semangat lagi ya, jadi tidak terbuang sia-sia ya, segala waktunya dan juga share-nya ya. Oke, dan juga kalau ada dari yang menonton video ini ada masukannya, ada share, ada ilmu yang ibaratnya yang untuk membantu ya, bantu di dunia bonsai ya, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, jadi sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.